Doa merupakan permohonan dari seorang hamba kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir 60. Memanjatkan doa ternyata bukan hanya dilakukan oleh manusia. Iblis pun bahkan juga ikut memanjatkan doa kepada Allah. Dan beberapa permintaannya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja doa yang dipanjatkan oleh iblis? Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa iblis diusir dari surga karena tidak mau berzikir kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu iblis diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-A'raf 14. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Quran Surat Al-A'raf 15. Maka, dapat disimpulkan bahwa iblis akan terus hidup hingga hari kiamat. Adapun permintaan iblis yang ditangguhkan oleh Allah sebagai berikut. 1. Iblis meminta agar membiarkannya berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah pun mengabulkan doa iblis tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak. Dan janjikanlah mereka. Tidaklah janji setan itu kecuali tipuan. Quran Surah Al-Isra 64. Ayat tersebut menjelaskan bahwa iblis akan makan dari harta yang tidak dizakatkan, harta-harta haram yang diperoleh dari riba, memakan harta anak yatim, harta judi, harta korupsi, dan sebagainya. Iblis juga makan dari makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah sebelumnya. 2. Iblis meminta agar Allah membiarkan setan ikut bersama dengan orang yang berhubungan intim dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Bagi kaum muslimin yang sudah berumah tangga, hendaklah melakukan hubungan badan dengan membaca doa dan menyebut nama Allah. 3. Iblis meminta agar bisa ikut orang yang berkendara, dengan tujuan yang tidak baik dan halal. Seperti pergi ke tempat-tempat maksiat yang dilarang oleh agama. 4. Iblis meminta agar kamar mandi menjadi rumahnya. Allah mengabulkan doa iblis yang satu ini, yakni menjadikan toilet sebagai rumah para iblis. Oleh sebab itu, bagi kaum muslimin yang hendak masuk ke kamar mandi atau toilet, sebaiknya berdoalah terlebih dahulu. 5. Iblis meminta supaya pasar menjadi masjidnya. Kita semua tahu, masjid adalah tempat berkumpulnya manusia untuk mengerjakan hal-hal baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, pasar merupakan tempat di mana orang-orang melakukan aktivitas yang akan disesatkan oleh iblis. Hal ini bisa kita jumpai dari aktivitas para penjual di pasar, yang suka mengurangi timbangan dalam jualannya. 6. Iblis meminta agar syair-syair atau musik yang melalaikan manusia dari Allah, sebagai Al-Qur'annya para iblis. Orang-orang yang suka syair dari musik sebetulnya tidak sadar, jika mereka sedang disesatkan oleh para iblis. Boleh saja mendengarkan syair, akan tetapi sebisa mungkin usahakan yang tidak menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Iblis meminta agar orang yang mabuk menjadi teman tidurnya. Mabuk dalam hal ini adalah orang yang hilang kesadaran sementara karena pengaruh minuman, makanan, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena orang yang mabuk akan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Iblis meminta agar Allah memberikan saudara dari kalangan manusia. Maksudnya adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk perbuatan maksiat. Dan mereka-mereka inilah yang menjadi saudara iblis. Begitu juga orang-orang yang boros dalam membelanjakan hartanya. 9. Iblis meminta supaya mereka bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat iblis. Hal ini bertujuan agar para iblis bisa mengetahui setiap aktivitas manusia yang baik dan buruk. Sehingga iblis akan dengan sangat mudah membisiki hati dan pikiran manusia, untuk mengerjakan hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Maka, saat akan melakukan aktivitas hendaklah membaca bismillah. 10. Iblis meminta supaya diberi kemampuan untuk bergerak di dalam aliran darah manusia. Allah mengabulkan permintaan ini. Setelah diizinkan untuk bergerak di dalam aliran darah manusia, iblis pun berkata, "Dan aku bangga dengan kemampuan tersebut hingga hari kiamat. Karena sebagian besar manusia akan bersamaku di hari kiamat. Wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang, aku hanya bisa membisiki dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan mereka, maka tidak akan tersisa seorang pun."
Sebagaimana dirimu, engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika engkau bisa memberikan hidayah, maka tak ada seorang pun yang kafir di bumi ini. Bahkan kau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya, sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang ditulis sengsara sejak dalam kandungannya. HRM Yu'adz bin Jabbal.